Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tugas besar algoritma pemrograman, yaitu aplikasi top up e-wallet. Izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya yaitu Rafif Rasalhaq dengan NIM 12022102225 dari kelas SI4503. Pertama-tama, mari kita mulai dengan pendahuluan, yaitu latar belakang. Jadi di zaman teknologi yang semakin berkembang ini, metode dalam masyarakat juga turut berubah. Dari yang sebelumnya menggunakan uang kertas maupun uang logam dalam melakukan transaksi barang atau jasa, kini transaksi dapat dilakukan menggunakan aplikasi digital yang dapat diunduh pada smartphone. Aplikasi digital ini tentu memiliki sebuah fitur bernama e-wallet, yang merupakan sebuah dompet digital yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara offline maupun online. Sama halnya dengan dompet konvensional, sebuah dompet digital juga memerlukan saldo untuk melakukan pembayaran. Di zaman yang semakin canggih ini, metode untuk mengisi ulang saldo dompet digital ini pun sudah beragam jenisnya, seperti menggunakan m-banking ataupun metode pembayaran lainnya seperti GoPay atau semacamnya. Hal itulah yang melatar belakangi saya untuk membuat aplikasi sederhana yang dapat mengisi saldo e-wallet. Kemudian akan kita lanjutkan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan saya kaji yaitu yang pertama, user interface seperti apa yang diinginkan oleh pengguna awam. Kemudian, bagaimana membuat sebuah interface sederhana pada graphical user interface atau GUI menggunakan bahasa pemrograman Python 3. Dan kita lanjut, batasan masalah yang akan saya kaji yaitu meliputi pembuatan user interface sederhana aplikasi top-up e-wallet dengan bahasa pemrograman Python 3 yang diaplikasikan ke sebuah graphical user interface atau GUI. Nah, untuk tujuan yang saya harapkan yaitu membuat sebuah user interface yang sederhana sehingga mudah digunakan oleh orang awam. Kemudian, bagaimana cara menggunakan bahasa pemrograman Python 3 dengan graphical user interface GUI untuk membuat user interface sederhana aplikasi top-up e-wallet. Kemudian manfaat yang saya harapkan yaitu memberi gambaran tentang user interface aplikasi top-up e-wallet seperti apa yang sederhana dan praktis digunakan. Kemudian akan saya lanjutkan dengan demo aplikasi. Baik, jadi di sini sudah terlihat source code yang sudah saya bikin yang juga menggunakan sumber referensi. Jadi untuk program top up e-wallet ini, saya menggunakan Tkinter untuk aplikasi GUI-nya. Jadi pertama-tama akan saya gunakan import Tkinter SDK, kemudian from functools import partial. Kemudian saya akan melanjutkan dengan membuat fungsi yaitu top up 1, label result, saldo, while true ini saya menggunakan perulangan dengan try, saldo.get, kemudian resultnya ini adalah bentuk integer dari saldo yang akan saya inputkan nanti, kemudian ditambah dengan 25.000. Jadi 25.000 ini merupakan salah satu pilihan yang ada pada GUI saya untuk menambah saldo awal pada sebuah aplikasi yang saya buat. Kemudian untuk label result.config, text saldo Anda sekarang RP modul, kemudian result. Jadi nanti akan di bawah itu akan menampilkan sebuah saldo akhir setelah saldo awal ditambahkan oleh saldo yang ingin kita tambahkan pada tombol. Kemudian saya bikin exact value error. Jadi tk.label jika pengguna menggunakan menginput string seperti huruf N atau yang lainnya, maka aplikasi akan mengeluarkan sebuah teks bertuliskan input saldo dalam bentuk angka yang saya di sini menggunakan grid yaitu pada row 7 dan kolom 1. Kemudian untuk def selanjutnya seperti top up 2 sama seperti sebelumnya, namun di sini saya menggunakan saldo 50.000. Kemudian untuk def top up 3 sama juga, saya menggunakan saldo 100.000. Kemudian untuk def top up 4 saya menggunakan saldo 250.000. Kemudian untuk saldo dev top up 5 saya menggunakan saldo 500.000. Untuk dev top up 6 saya menggunakan saldo 1 juta.
Baik, karena saya menggunakan tkinter, saya mau juga menggunakan root. So, di sini saya menggunakan tk.tk, kemudian ini, kemudian root geometry. Nah, root geometrinya ini merupakan ukuran dari GUI yang saya bikin, yaitu menggunakan ukuran 500 kali 200. Kemudian root title nanti akan saya tunjukkan, itu berupa judul yang ada pada atas pada GUI. Kemudian di sini saya akan menggunakan saldo awal sebagai tk.stringvar. Kemudian saya akan membuat tulisan awal pada GUI saya, yaitu label title, tk.label, root, text. Itu aplikasi top up saldo e-wallet dengan .grid dengan row di baris 0 di kolom 1. Kemudian saya lanjutkan dengan label saldo, tk.label, root, text. Silakan input saldo e-wallet saat ini. Jadi nanti akan saya buat di mana tulisannya itu ada tulisan silakan input saldo e-wallet untuk menunjukkan di mana tempat kita harus menginputkan saldo awal, yaitu di grid row 1 kolom 0. Kemudian label result, tk.label root, ini nanti akan menghasilkan tulisan di bawah setelah saldo akhir setelah ditambah. Kemudian label result.grid row 7 kolom 1. Kemudian ini saya membuat tombol-tombol. Jadi nanti akan tombol-tombol akan saya tunjukkan. Jadi yang pertama, sebelum tombol saya akan membuat form terlebih dahulu, yaitu entry saldo. tk.entry saya menggunakan entry root text variable saldo tadi dengan .grid row 1 kolom 1. Kemudian saya membuat top up 1, yaitu partial top up 1 label result dan saldo. Kemudian untuk buttonnya saya beri tulisan seperti tk.button root text, yaitu contoh tombol pertama yaitu Rp 25.000. Kemudian jadi jika diklik akan melakukan fungsi yaitu top up 1, ya, seperti yang tadi saya pertama dibilang. Yaitu top 1 itu yaitu try, saldo.get dan seterusnya. Dan akan menambahkan 25.000. Setelah itu grid posisi. Saya lanjutkan lagi dengan top up 2, partial sama sepertinya. Hanya saya ganti bentuk dan jumlahnya saja. Yaitu yang top up kedua, button 2 yaitu 50.000, button ketiga 100.000, button keempat 250.000, button kelima 500.000, dan button keenam 1 juta. Kemudian saya akan membuat pilihan sama dengan 0. Jadi untuk tombol ini saya akan membuat fungsi di mana top 1 ini akan menghasilkan global pilihan. Jadi pilihan ini akan menghasilkan if elif. Jadi saya membuat dulu pilihan button 1, kemudian fungsi top 2 dan seterusnya hingga button 2, button 3, button 4, button 5 dan button 6. Kemudian saya akan membuat fungsi lagi yaitu def choice, global choice, di mana jika if pilihan sama dengan button 1 dan tadi sama dengan button 1 akan melakukan fungsi top up 1, kemudian elif pilihan button 2 akan melakukan fungsi button top up 2, kemudian seterusnya top up 3, top up 4, top up 5 dan top up 6. Kemudian saya akan menuliskan tk.label root text, pilih tombol yang tersedia. Dan akan saya akhiri dengan root.main loop, di mana itu untuk kursor saat menggerakkan pada GUI. Baik, saya akan coba jalankan programnya. Nah, sudah muncul. Jadi tadi yang sudah saya bilang, untuk title akan saya tulis top up e-wallet application. Kemudian untuk judulnya aplikasi top up saldo e-wallet. Kemudian di sini ada silakan input saldo e-wallet, di mana para pengguna bisa tahu di mana untuk menginputkan saldo awal mereka, yaitu di sini di form yang ada di sini. Kemudian di sini ada 6 tombol pilihan, yaitu Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, Rp250.000, Rp500.000, dan Rp1 juta. Baik, jadi ini interface utama yang akan saya gunakan pada tugas besar algoritma pemrograman ini.
Jadi akan kami coba, yaitu untuk contoh pertama kita input saldo awalnya dengan misalkan 10.000. Nah, jika pengguna sudah menginputkan 10.000, saldo awalnya 10.000, kita tinggal memilih saldo apa yang ingin kita pilih untuk ditop upkan untuk ditambahkan kepada 10.000 saldo awal kita. Ambil contoh, misalkan kita memilih tombol 25.000, maka dia akan menghasilkan saldo Anda sekarang Rp35.000. Kemudian misalkan contoh kedua, jika pengguna memilih Rp50.000, maka akan menghasilkan 50.000 tambah 10.000 yaitu 60.000. Kemudian kita misalkan contoh pengguna memilih dengan 250.000, maka hasil akan menjadi 260.000. Dan contoh terakhir, jika kita menggunakan 1 juta, maka akan menguntungkan saldo Anda sekarang Rp1.010.000. Baik, apa yang akan terjadi jika pengguna menginputkan selain angka seperti huruf? Akan kita coba. Jika pengguna menggunakan huruf seperti N, akan kita coba dengan klik tombol. Nah, ini dia akan menghasilkan input saldo dalam bentuk angka. Itu sebagai peringatan tadi try except value error. Jadi jika kita menggunakan string, maka akan mengeluarkan input saldo dalam bentuk angka. Baik, itu demo aplikasi dari saya. Akan saya lanjutkan dengan kesimpulan. Baik, untuk kesimpulannya adalah membuat sebuah program yang dapat digunakan para pengguna awam untuk mengisi ulang saldo e-wallet pengguna, dan user interface ini diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam mengisi ulang saldo e-wallet bagi pengguna yang kurang nyaman dengan user interface yang biasanya terlihat ramai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.